Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi di channel saya, channel Yoti. Dengan saya Rio di sini saya akan kembali berbagi ke teman-teman ya tentang teknologi dan sharing teknologi. Oke, di video sebelumnya saya sudah memberikan teman-teman tentang cara menginstal Docker di perangkat Raspberry Pi. Seperti kita tahu, Raspberry Pi itu merupakan mini komputer atau komputer mini yang menjalankan sistem operasi Linux sebenarnya. Jadi komen-komen bagi teman-teman yang biasa menggunakan Linux harusnya sudah familiar ya. Oke, selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan sharing lagi ya. Kali ini tentang bagaimana sih menjalankan suatu aplikasi di dalam Docker container. Nah, tapi di perangkat Raspberry Pi. Sebenarnya walaupun nggak Raspberry Pi, yang penting ada terinstall Docker kontainernya atau Dockernya, entah itu di Windows, di Linux, Ubuntu, atau di Mac OS, sama aja caranya. Tapi kali ini saya akan implementasikan di Raspberry Pi. Nah, itu enaknya Docker ya. Dia nggak peduli dengan host OS-nya itu, entah itu Windows, Linux, Mac OS, ataupun Raspberry Pi. Yang penting berada di atas Docker Engine, nggak masalah, dia bisa jalan. Oke, untuk kali ini kita akan menjalankan aplikasi simple, yaitu sebuah aplikasi yang dibangun dengan menggunakan Node.js, yaitu sebuah REST API simple aja, hanya mereturn JSON standar aja, karena ini hanya sebagai contoh, nggak kompleks, standar saja. Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Kita langsung saja kita menuju langkah-langkahnya. Oke, di sini saya mempunyai aplikasi namanya NodeGen. Sebenarnya NodeGen ini hanya aplikasi simpel untuk menjalankan API yang tadi saya maksud. Silakan download atau clone aplikasi ini di link ini. Setelah clone, kita coba masuk ke direktorinya, lalu jalankan aplikasinya. Contohnya di sini, misalkan aplikasinya di sini ya, nodeindex.js. Nah, saat saya running di sini diperintahkan kalau aplikasi ini running di port 9999. Oke, saya kecilkan, misalkan localhost 9999. Oke, di sini merespon data status true dengan message respon data sukses. Oke, ini di localhost ya. Nah, misalkan kita punya data, kita punya server yang sudah running Docker engine. Nah, kita perlu melakukan hal yang sama ya. Jadi di sini saya akan contohkan menggunakan Raspberry Pi. Raspberry Pi saya sudah connect dengan IP yang sama. Misalkan kalau nggak salah IP-nya itu sama seperti video sebelumnya, ping 192.168.124. Nah, IP-nya tuh di sini teman-teman. Jadi saya coba SSH pi add 192.168.124. Nah, di sini saya masukkan passwordnya Raspberry, masih standar. Oke, clear. Yang perlu teman-teman lakukan selanjutnya adalah teman-teman perlu install Git ya, karena di video sebelumnya saya belum install Git untuk di Raspberry Pi-nya. Caranya gampang sekali, tinggal sudo apt install Git. Udah. Karena di sini saya sudah install, jadi saya nggak perlu install. Fungsinya Git ini adalah untuk mengclone project yang tadi. Bukan, fungsinya itu untuk mengclone project yang ini. Nah, kita perlu mengclone project yang ini ya. Coba saya klik linknya. Oke, dia sudah mengarah ke sini. Kita perlu ke code, copy. Nah, copy ini, dan kita akan mengclone-nya. Saya sudah punya folder namanya code, cd node.js. Nah, di sini kita akan clone dia di sini. Oke, NodeGen. Nah, Oke, selanjutnya
kita pindah ke node.gen ls. Kita di sini sudah ada contoh docker filenya ya. Saya coba remove aja deh. rm-min rf docker file. Nah, coba saya buat nano docker file. Kita akan buat docker file. Misalkan di sini saya sudah punya contoh docker filenya ya. Misalkan di sini yang kita perlu input itu ada beberapa hal. Misalkan kita akan menggunakan image node dengan versi 9 slim. Nah, kita perlu ketik aja sih, tinggal ketik aja from. Jadi nano ini fungsinya untuk membuat file ya. Nanti nano saya buat file namanya docker file. Jadi kalau udah ada file docker filenya, ya tinggal diedit aja. Kalau tadi saya hapus kan, jadi saya perlu buat lagi sebagai contoh. Node 9 slim. Nah, selanjutnya workdir. Workdir ini fungsinya nanti dimana sih letak aplikasi kita itu di dalam kontainernya. Saya taruh di app ya. Nah, misalkan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah setelah membuat workdir, dia akan mengcopy package.json ke direktorinya kita tadi. Jadi direktori app dia akan mengcopy package.json ke direktori yang tadi. Package, benar kan? Package.json. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah dia perlu running npm install. Karena kita udah mengcopy package.json, tentunya paket-paket yang dibutuhkan di paket JSON itu atau untuk running aplikasi ini perlu diinstal. Jadi tinggal tambahkan run npm install. Beda dengan PHP misalkan Laravel, yaitu composer install seperti itu. Selanjutnya setelah di running ya kita copy semua projectnya kita tadi ke direktorinya kita juga, dan kita expose. Expose-nya itu maksudnya port berapa yang kita gunakan untuk mengakses port yang aplikasinya kita. Tadi kan portnya 999 ya, 94 kali. Jadi kita perlu expose port tersebut. Selanjutnya kita perlu jalankan perintah cmd. Di dalamnya itu adalah dua argumen node, dan selanjutnya itu nama file yang akan kita eksekusi, index.js. Oke, kurang lebih seperti itu sih kawan. Kita Ctrl X, Y, Enter. Nah, coba kita ls. Nah, di sini sudah ada file docker file lagi ya. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita langsung build image. Sebelum kita build, kita coba cek ya. Kita apakah ada image node 9 tadi, docker image. Nah, di sini cara melihat image yang tersedia. Nah, di sini belum ada image-nya ya, teman-teman. Jadi kita perlu mendownload image-nya lagi. Caranya ya tinggal jalin aplikasi perintah docker build. Kita akan langsung build image-nya aja. Min tag, misalkan nama tag-nya itu node API. Nah, dia akan memberikan nama image-nya yaitu tag dengan menggunakan perintah tag node API, di mana dot ini selanjutnya ada perintah dot ini atau titik ini, kita beri dia spasi titik, fungsinya agar dia mengakses docker file yang ada di lokalnya kita tadi. Nah, setelah kita enter, nanti dia akan mendownload menjalankan step by step yang tadi itu sesuai urutan. Misalkan di sini step satu dari 7 step itu yaitu mengclone dulu ya, mengclone image node 9, tapi di sini belum ada ya, jadi dia akan otomatis mendownload jika image-nya belum terdownload. Jika sudah, dia nggak perlu downloading, dia akan langsung melewati step yang pertama, dia akan melanjutkan ke step yang kedua yaitu workdir. Nah, ini akan membutuhkan bandwidth
jadi kuota juga ya, jadi teman-teman siapkan aja. Tapi kalau image-nya sudah ada, teman-teman nggak perlu gunakan kuota lagi atau nggak perlu mendownload image yang sudah di-download ya. Jadi cukup sekali download aja. Jadi teman-teman lihat tadi kita hanya punya satu image. Nah seharusnya nanti akan tergenerate dua image karena satu kita mendownload image Note 9 Slim. Yang selanjutnya kita langsung generate image untuk aplikasinya kita yaitu Note API. Nah kita akan tunggu saja. Jika teman-teman tidak sabar menunggu bisa di skip ke menit berikutnya setelah proses download selesai. Oke, untuk di sini sudah mendownload image-nya. Di sini sudah diberi keterangan downloaded newer image for Note 9 Slim. Jadi dia sudah mendownload image baru namanya Note 9 Slim. Nah, di sini dia sudah menundukkan walkdir-nya di directory app. Dan selanjutnya dia copy package.json ke walkdir-nya. Nah, selanjutnya dia akan melakukan run npm install, yaitu menginstal package-package yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasinya kita tadi. Nah, kalau sampai di sini harusnya dia sudah selesai. Nah, oke, di sini saya ada copy expose port 9. Nah, oke, di sini dia sudah sukses untuk build ya. Coba kita cek docker images. Nah, di sini akan ada dua ya. Dua pertama tadi kan cuma hello world. Yang pertama selanjutnya di download dulu yang 9 Slim ini. Ini kan image sudah lama ya, makanya dibilang 2 tahun yang lalu. Ini size-nya 156 MB, di clone. Nah, di clone dan kita build image ini digunakan untuk di aplikasinya kita yaitu Note API. Note API ini dibuild lagi menggunakan image Note 9 Slim tadi. Nah, karena di sini dia menginstal dia menginstal npm tadi ya, jadi ada Node modul di dalamnya, makanya size-nya lebih besar. Oke, di sini kita sudah lihat dia sudah membuat image-nya. Selanjutnya kita akan running image ini. Bagaimana caranya? Kita clear dulu. Caranya gampang sekali, tinggal docker run min-d atau detach agar dia berjalan di belakang layar. min name node dash API. Nah, ini sorry. Kita clear dulu. Docker run min name dash name, namanya misalkan saya kasih nama Node API, dan port yang kita gunakan adalah misalkan min p. Port pertama adalah port yang kita gunakan untuk mengakses aplikasinya kita 9999. Nah, port yang kedua adalah port yang diekspos oleh Docker container tadi, settingan Docker file tadi. Tadi kan dia mengekspos port 99 ya, kita samakan aja lah 99. Nah, selanjutnya kita docker run min-d min-name. Oh ya, kita perlu mendefinisikan ininya, saya lupa yang terakhir, yaitu image 9 Slim. Oke, coba kita lihat sekarang teman-teman. Oke, kita lihat, clear.
Kita clear dulu. Docker ps. Docker. Kok belum jalan ya? Docker container ls -a. Kenapa exit? Coba kita remove dulu ini. Docker container rm. Oke, sekarang kita jalankan lagi. Tadi apa perintah docker run min d, harusnya udah bisa sih. Kan min d min name not api min p, harusnya ini udah bisa. Docker ps. Exit. Oke teman-teman, sepertinya kita ada kesalahan tadi. Salah. Harusnya tadi kita menjalankan docker. Mana tadi? Nah ini. Docker run min d dash name, misalkan namanya itu node dash api, terus port yang diekspos adalah port yang akan digunakan untuk mengakses, dan port yang diekspos adalah 999. Nah, selanjutnya image yang akan kita gunakan. Image yang tadi yang sudah kita build adalah node dash api. Nah, selanjutnya parameter kedua tagnya adalah let's, karena itu adalah image yang kita build ya. Tadi saya salah, node 9 slim. Kenapa saya pakai lagi, itu salahnya. Sekarang kita coba running lagi dah. Coba kita cek dulu docker run min detach min name min p. Oke, harusnya ini jalan. Oh, sudah. Ini kita perlu hapus lagi. Docker container ls min -a container. Oke, ini udah ada, jadi kita perlu hapus dulu container rm node api. Oke, di sini kita hapus. Sekarang kita jalankan lagi. Oke, docker ps. Nah, masih error juga ya. Oke teman-teman, di sini saya ada kesalahan nih tadi ya. Ternyata kesalahannya itu adalah docker ada di perintah docker filenya. Coba kita lihat errornya deh. Container ls min -a misalkan. Nah, di sini saya coba cek lognya ya. Yang not. Nah, di sini dia bilang cannot find modul app index.js. Sepertinya ada typo. Coba kita coba chat docker file. Nah, di sini coba kita ganti deh. Ada salah di bagian cmd-nya. Di sini index, harusnya index. Nah, jadi kita perlu membuild ulang lagi ya image kita. Jadi kita docker image, misalkan kita delete aja docker image rm node api. Oke, kita perlu docker container ls -a. Kita perlu rm dulu di ini, remove node api.
baru dia bisa di delete. Oke, sekarang kita build lagi dengan perintah yang sama, yaitu docker build min tag node API dot. Di sini kita build lagi. Di sini dia sudah nggak, di sini kita sudah ganti ya, harusnya udah nggak masalah lagi. Jadi kita build lagi image-nya menggunakan docker build dash tag node API titik, itu menunjukkan lokasi docker filenya. Docker filenya kan sudah ada di dalam folder ini, jadi kita nggak perlu kemana-mana. Nah, ini perintah run npm install, kita tunggu saja. Dia sedang mendownload dependensinya. Oke, jika sudah seperti ini harusnya sudah aman. Selanjutnya kita tunggu dia selesai dulu. Oke, kita jalankan perintah seperti biasa, seperti yang tadi, yaitu untuk menjalankan kontainernya. Oke, ini sudah selesai. Kita clear, lihat image-nya lagi. Image-nya udah ada lagi. Selanjutnya kita running lagi menggunakan perintah sebelumnya, yaitu docker run min detach min.api min port 999.api. Karena ini nama repositorinya atau nama image itu .api dan tagnya let's atau terakhir. Kita jalankan saja. Oke, kita docker ps. Nah, di sini sudah jalan. Coba kita docker logs .api. Oke, di sini udah running statusnya. Selanjutnya kita akan mengaksesnya. Cara mengaksesnya itu kita perlu mengetahui IP-nya, yaitu IP-nya itu 192.168.1.4 ya. Nah, jadi 192.168.1.4. Nah, karena dia tidak ada di port 80, otomatis dia akan error. Jadi kita perlu menambahkan portnya, yaitu 9999. Sorry. Oh, ini HTTPS ya. 168.1.4 port 9999. Nah, jadi kita sudah bisa mengakses Raspberry Pi kita dan kontainer yang ada di dalamnya. Enaknya kita nggak perlu install Node.js di Raspberry Pi-nya kita. Misal kita mau ngoding Python, kita nggak perlu install Python-nya dulu di Raspberry Pi-nya kita. Jadi kita langsung aja running. Nanti library pendukungnya itu ada di dalam kontainernya gitu. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi. Oke teman-teman, segitu saja tentang bagaimana cara menjalankan aplikasi Node.js di dalam kontainer pada perangkat mini komputer Raspberry Pi. Cukup sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangannya, segala kekeliruannya yang tadi. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share juga ke teman-temannya agar tahu bagaimana cara menggunakan kontainer pada Raspberry Pi. Oke, cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.